kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama membuka pikiran dan hati lagi dalam rangkaian kajian gitu seperti biasa di hari Rabu yang biasanya namanya kajian anggur tapi ini udah bubur merah bubur putih. Jadi siang hari ini kita ganti namanya jadi Hafara gitu ya. Nah, ini memang ibu-ibu pengen berevolusi jadi kita berevolusi nama gitu. Nah, mudah-mudahan tidak hanya yang berevolusi tapi kesadarannya juga ikut berevolusi gitu ya. Karena kalau ganti nama nggak ganti kesadaran, ya itu aja gitu. Mudah-mudahan dengan ganti nama, spirit kita untuk selalu berevolusi kepada kesadaran yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini, semua hadirin yang ada di Zoom meeting ini. Dan siang hari ini kita akan belajar dengan Mas Sony Wicaksono. Seperti biasa, persiapkan pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Dan topik di siang hari ini esensial sekali gitu karena kita akan berbicara tentang hakikat napas. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar. Mas Sony, apa kabar? Kita cek-cek dulu sebelum kita mulai. Sehat Terima ya Mas Sony ya? kasih. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam. Mas Sony makasih udah menyempatkan waktu di tengah-tengah super sibuknya luar biasa dan siang hari ini masih mau ngasih pencerahan ke kita semua jadi kita udah siap. So Mas Sony monggo dipersilakan. Iya, Kang Abu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kali ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan Inner Heart Talk bersama Kang Abu dan teman-teman dari Hafara. Ini edisi pertama kalinya saya take dari kantor nih. Oke. Iya, kita pada kesempatan siang hari ini akan bahas mengenai nafas ya. Jadi ini penting ya, karena nafas itu kita diskusi ya Kang Abu ya, mungkin lebih Ya, ya. interaktif ya. Kalau saya lihat kan hidup ini kan kita diciptakan kalau di surat 51 ayat 56 itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita tuh diciptain untuk beribadah gitu ya kepada Allah. Jadi hidup ini kan ibadah, bahkan di sholat kan kita selalu nah sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh hidup mati kita itu adalah kita persembahkan sebagai ibadah kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan gitu ya. Dan apa sih ibadah itu? Ibadah itu kan adalah mempersembahkan apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan kita, kepada Allah gitu. Jadi mempersembahkan sesuatu ya. Jadi kalau kita itu misalnya punya orang yang spesial kan kita mempersembahkan hadiah misalnya kado gitu kepada orang yang spesial kan kita juga pasti mencari barang yang bagus segala macam ya, kita nggak mau asal-asalan kira-kira gitu ya. Jadi segala hidup ini nggak mau asal-asalan dan semua kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, persembahkan itu kan sebenarnya kan Allah udah punya rencana atas hidup kita ini. Jadi kita tuh diberikan kesempatan hidup itu kan udah ada rencananya, udah ada kehendaknya, udah ada maksudnya gitu. Dan maksudnya itu kan yang dimaksud oleh Sang Pencipta yang membuat kita hidup. Dan itu didesain untuk memenuhi kehendak itu gitu kira-kira. Jadi nah termasuk hidup kita ini. Nah, sekarang kalau kita lihat hidup itu kalau ibadah, maka kita perlu tahu ibadah yang paling mudah ya, yang Allah udah desain dalam hidup kita, ibadah yang kita nggak lakukan setiap saat, mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir tuh sebenarnya kita udah melakukan ini sih. Waktu bayi itu di kandungan 3 bulan tuh udah melakukan ini sebenarnya. Hanya saja caranya berbeda. Dan mau kita tidur, mau kita bangun, mau kita ngapa-ngapain, kita selalu melakukan kegiatan ini. Cuma apakah ini kita sudah sadari sebagai ibadah apa enggak? Nah, ibadah yang saya sebut ini yang paling mudah ini namanya napas, Kang Abu. Nafas itu adalah ibadah yang didesain Allah, yang semua orang pasti bisa, kapanpun, dimanapun, mulai dari ya kalau bilang setelah dia lahir sampai dia meninggal gitu ya, bahkan dia sebelum lahir ya di usia bayi 3 bulan dia udah melakukan ini. Dan ini adalah ibadah yang sangat penting menurut saya gitu, karena Allah mendesain ibadah yang paling penting pasti adalah ibadah yang paling mudah gitu. Oke. Kalau ibadah yang lain-lain itu kan beda-beda tiap orang, jadi syariat beda-beda, cara menyembah Tuhan beda-beda, tempat ibadahnya beda-beda. Tapi kalau bicara ibadah yang satu ini, semua orang sama gitu.
Hmm. Nggak ada perbedaan agama apapun, semua sama universal, yaitu bernapas gitu ya. Jadi ini adalah ibadah yang paling mudah yang kita bisa lakukan setiap saat, asal kita melakukannya dengan penuh kesadaran gitu, dengan sadar gitu ya, bukan karena sebagian besar orang itu kalau ditanya napas itu buat apa, napas itu buat ya supaya hidup aja gitu, memperpanjang hidup, nggak ada aspek spiritualnya di dalam kegiatan napas itu gitu kira-kira. Nah jadi ini perlu kita bahas nih Kang Abu. Bagaimana membuat napas itu menjadi ibadah yang bisa kita lakukan setiap saat. Bahkan sebenarnya pada saat kita meditasi, misalnya ya, di mana kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita nggak boleh bergerak, harus duduk diam tenang, yang tetap bisa kita lakukan tuh bernapas gitu. Jadi even though kita nggak ngapa-ngapa di dalam proses state of meditation, dalam tahanuts, dalam zikir, dalam tafakur, tetap kita harus melakukan napas ini. Jadi napas ini adalah satu jembatan sebenarnya, jembatan emas ya, golden bridge antara kesadaran fisik ya dengan kesadaran non fisik kita gitu, kira-kira begitu. Jadi, nah kalau napas itu adalah sebuah ibadah, maka apakah kita melakukannya dengan benar gitu? Apakah kita mempersembahkan kegiatan napas kita itu untuk supaya kehendak Tuhan itu terjadi gitu ya? Apakah waktu napas itu kita sadar? Apakah waktu napas itu kita bisa membuatnya sebagai sebuah jembatan yang kita lewati untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi gitu? Karena semua orang yang meditasi yang sampai kesadaran tinggi pasti lewat jembatan napas juga gitu. Nah, jadi berapa tahun kita udah hidup dan kita pergunakan napas ini hanya sebagai sarana untuk menyambung hidup, tapi tidak untuk sebuah kegiatan spiritual. Kira-kira gitu pembukaannya Kang Abu. Oke, oke, menarik Mas Sony, jadi relate sama ada satu yang selalu diingat gitu ya, bahwa aku tiupkan ruh, kalimatnya kan bukan ciptakan, bukan dibuat gitu, tetapi ditiupkan gitu ya. Nah, yang jadi esensi adalah kita mulai menyadari bahwa napas ini juga adalah bagian dari kehidupan, juga bagian dari spiritualitas yang saya rasa ini akan menjadi golden bridge. Pertanyaannya adalah gimana menggunakan napas ini menjadi golden bridge supaya kita juga masuk ke dalam kesadaran spiritual gitu. Padahal kan jarang banget ya Mas Sony kita tuh sadar napas gitu ya. Karena lewat-lewat aja gitu, take it for granted gitu. Padahal sejauh-jauh kita pergi, di ujung manapun kita ada, sesendiri-sendirinya satu hal yang tidak akan pernah bisa tidak terkoneksi adalah antara kita dengan napas gitu. Dan itu nggak akan pernah hilang selama kita hidup gitu. Gimana tuh Mas Sony? Ya betul, tadi yang Kang Abu sebut itu surat 32 ayat 9 kan ya. Ya, ya betul. Tiupkan ruh pada waktu kejadiannya sempurna. Dan kalau kita lihat kapan ditiupkan ruhnya, kalau kita baca 2 ayat lagi tuh surat 46 ayat 15 dan surat 2 Al-Baqarah ayat 233 disebut misalnya di 46 ayat 15 tuh menyapih dan menyusui itu 30 bulan, ya kan? Ya. Sementara di surat 2 ayat 233 menyusui itu 24 bulan. Berarti usia kandungan menurut Al-Qur'an itu 6 bulan kan? Ya, Bukan ya, ya. 9 bulan. Makanya kenapa? Karena di usia 3 bulan 10 hari kira-kira begitu itu mulailah ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh itu mulailah ada kehidupan. Dan pada saat ditiupkan ruh sebenarnya napas itu sudah dimulai. Ini napas itu bukan dimulai ketika bayi lahir, tapi waktu bayi 3 bulan itu dia udah bisa napas tapi lewat plasenta kan. Jadi dari awal sekali. Jadi begitu ada roh, langsung ada napas, itu yang penting ya. Jadi berarti yang Kang Abah bilang tadi bahwa begitu ada roh Allah ditiupkan, napas itu langsung menjadi jembatan kita untuk mencapai kesadaran lebih tinggi. Nah, kalau bicara tentang bagaimana caranya, kita perlu tahu mekanismenya dulu ya. Bahwa kalau kita menghirup napas, yang mau kita ambil itu kan O2, oksigen, ya kan? Oksigen itu sebenarnya buat apa sih? Oksigen itu kan buat membakar sesuatu kan. Jadi proses pembakaran di dalam tubuh gitu. Jadi fungsinya dua, untuk membakar kotoran yang ada di dalam tubuh, untuk energi untuk pembakaran. Yang kedua adalah makanya kalau api oksigennya
di satu tempat yang ada oksigen, api itu akan redup, nggak akan terjadi pembakaran. Nah, yang kedua, oksigen itu untuk mengikat karbon di dalam tubuh ya, sehingga yang dikeluarkan nanti CO2. CO2 itu berarti ada karbonnya, dan karbon ini fungsinya kan untuk mengikat, ya kan, kotoran. Jadi kalau misalnya kita ada di ruangan yang rada bau begitu, kita taruh karbon aktif, lama-lama baunya itu bisa keserap di dalam karbon itu kan. Jadi yang kotoran-kotoran yang udah di dalam tubuh kita yang udah diikat itu dilepas, dikeluarkan dari sistem tubuh kita bersamaan dengan karbon yang dilepas. Demikian pula sebenarnya proses fisik dan proses non fisik itu berjalan seiring gitu. Jadi begitu kita itu membakar sesuatu yang fisik di dalam dan mengeluarkan yang kotoran itu, maka yang non fisiknya pun terjadi hal yang sama gitu. Bahwa sebenarnya Allah itu membuat kita hidup untuk melepaskan banyak hal dari dalam sistem ini keluar gitu, di dalam napas itu. Jadi misalnya kalau yang tadi fisiknya itu adalah karbon yang diikat, non fisiknya itu bisa berbentuk banyak hal, misalnya kemelekatan, emosi negatif, lalu kemudian egoistik, kemudian apa namanya sifat-sifat yang kurang baik gitu ya. Lalu kemudian segala sesuatu intinya yang membuat hati kita lebih tertutup, yang membuat hati kita atau diri kita itu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan gitu misalnya gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita sadar bahwa napas itu kita kita gunakan untuk juga membuang hal-hal yang non fisik yang kurang baik di dalam diri kita, maka napas itu tidak sekedar hanya untuk hidup, tapi untuk proses untuk membuat diri kita makin bersih, makin lepas, makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kira-kira gitu. Misalnya gini aja deh, misalnya Kang Abu lagi emosi gitu, lagi mau marah gitu ya. Lalu sama temennya bilang, oh santai-santai tarik napas dulu gitu. Tarik napas dulu kan, tarik, senang, santai, lepasin lagi. Kemarahan itu hilang loh, lepas loh, lewat napas yang teratur gitu ya, napas yang dalam dan teratur gitu. Itu udah contoh jelas banget bahwa sebenarnya dengan bernapas itu tidak hanya fisik, tapi juga non fisik. Bisa dalam bentuk itu tadi pikiran yang pusing ya, beban-beban pikiran itu juga kita lepas dengan napas. Keterikatan, kemelekatan, keinginan, kemauan, kita lagi mau sesuatu, tarik dulu ke dalam, napas dulu yang nyantai, yang benar teratur dan dalam ya, napas itu harus dalam dan sadar gitu, kemauan, keinginannya dilepas gitu. Lalu misalnya saya ketemu Kang Abu, saya punya salah apa sama Kang Abu nih ya. Jadi misalnya, oh iya, saya mungkin punya dendam, punya emosi negatif. Saya tarik napas dalam di hadapan Kang Abu sekarang ini, saya lepas semua. Gitu. Nah, jadi setiap napas yang ditarik adalah membuat hal-hal baik masuk ke dalam sistem kita. Setiap napas yang dilepas, apalagi yang Tuhan bisa bantu kita untuk mengeluarkan hal-hal yang kurang baik. Jadi misalnya, dengan bernapas hari ini, dan napas ini sering banget loh, satu hari kita bisa berapa ribu kali napas. Berarti artinya ada berapa ribu avenue atau wahana, sarana untuk membuang hal yang kurang baik kan dalam diri kita tuh. Misalnya hari ini, kayaknya saya punya kemarahan, kebencian, atau kesombongan, atau mungkin kemelekatan, atau mungkin beban-beban dalam diri saya mau lepaskan hari ini gitu. Nah, dengan bernapas dalam, tarik, lepas aja sampai dalam, lepas, terus bukan cuma sekedar yang fisik, tapi non fisiknya lepas gitu. Jadi semakin hari kita hidup, semakin terasa ringan gitu. Dalam diri kita tuh ringan, karena tadi hal-hal yang menghambat, membatasi, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, sesama itu
lepas dari sistem gitu. Kira-kira begitu. Oke. Oke. Pantesan ada satu statement yang menarik bahwa, "If you change your breed, you change your life," gitu, Mas. Ini banyak Betul. sekali gitu, Nah, heeh. ini penting nih, iya bener. Banyak banget dibicarakan bahkan di, penelitian gitu ya, bahkan kalau kita lihat di salah satu di New Zealand itu ada Hongi namanya gitu ya, yang punya kebiasaan untuk saling greeting-nya tuh adalah bagaimana narik napas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gini Mas Soni, kan kaitan sama napas ini pasti juga ada kaitannya dengan bersyukur gitu ya. Hmm. Kadang-kadang kan udah bersyukurlah masih napas, itu kayak yang jokes gitu Mas Soni, ah masih napas udahlah bersyukur gitu. Nah, kalau dari spiritualitas yang lebih dalam gitu, bersyukur akan napas tuh gimana sih? Atau bersyukur itu secara esensi yang lebih dalam, apalagi nanti dikaitkan dengan napas tuh seperti apa sih Mas Soni? Silakan. Bersyukur itu yang terbaik adalah waktu kita bahagia gitu ya. Hmm. Dan bahagia itu adalah akibat dari kita melepas gitu. Jadi kalau kita melepaskan banyak hal dalam diri kita naturally akan menemukan kebahagiaan yang sejati itu gitu. Jadi kebahagiaan yang semu adalah ketika kita mendapatkan kan. Tapi kebahagiaan Hmm. sejati adalah ketika kita melepas. Dan pada Oke. saat kita melepas dan hati kita ringan, lepas gitu, hidup kita terasa ringan, menemukan ada rasa ringan yang membuat kita tuh nggak tahu bahagia aja gitu ya. Kalau napasnya bisa teratur tuh bahagia, maka dalam kebahagiaan itu kita bersyukur gitu. Hmm. Jadi bukan bersyukur yang dalam posisi membandingkan misalnya, wah saya bersyukur ya bisa napas, orang itu udah nggak napas lagi, itu bukan bersyukur yang benar gitu. Atau misalnya bersyukur dalam, wah saya bersyukur bisa naik mobil, teman saya jalan kaki, itu bukan bersyukur yang benar. Hmm. Atau bersyukur dalam, oh karena saya disuruh gitu. Tapi bersyukur yang benar adalah ketika misalnya kita, wah saya rasanya bahagia sekali gitu ya, lepas, ringan gitu, kita bersyukur gitu. Nah, dengan bernapas yang benar, maka kita sedang melepas banyak hal, maka kebahagiaan itu akan muncul karena kita ringan dan melepaskan. Pada saat itu kita bersyukurnya bisa benar-benar dalam kebahagiaan gitu loh. Itu yang terbaik kalau menurut saya. Hmm. Oke, ini asik sih kalimat tadi bahwa kebahagiaan semu tuh ketika kita dapat, justru kebahagiaan sejati ketika kita melepaskan gitu ya. Iya, Tapi rasanya dapat tuh lebih happy gitu Mas Soni. Rasanya waktu dapat tuh lebih, iya. waduh gitu ya. Dapat Waktu itu lepas. happy tapi sementara kan biasanya. Oke. Oke. Tapi Sementara. yang nyesek kan kalau hilang ya Mas Soni. Hilang nyesek tuh. Nah, Pas iya. hilang gitu no. Nah, itu kan ada kaitannya tuh gimana tuh Mas Soni itu? Ya makanya itu kan sebenarnya kan happiness itu kan kalau secara ini kan kita happy karena kita dapat apa yang kita mau kan. Hmm. Kedua kita nggak happy karena yang kita nggak mau terjadi kira-kira begitu kan. Hmm. Nah sekarang akarnya kan ada di kemauan berarti kan. Orang yang udah dikasih sesuatu happy lalu dia minta lebih lagi. Kalau nggak dikasih lebih dia nggak happy. Jadi unsur paling paling apa namanya paling dalamnya itu di kemauan sih. Nah kemauan itu juga juga satu hal yang bisa dilepas dengan napas yang benar gitu. Hmm. Kita niatin aja dengan napas ini tarik keluar semua kemauan-kemauan yang masih membebani kita tuh yang masih membuat kita tuh jadi apa distracted jadi sibuk gitu ya jadi wah banyak banget gitu kita lepasin aja sampai benar-benar habis lepas gitu. Nah itu efektif banget sih lewat napas itu. Hmm. Jadi bukan sekedar hanya membuang CO2 lah kira-kira gitu. Tapi Oke. dengan kegiatan fisik itu kita sampai ke nah begitu kita bisa napas dengan lebih teratur, lebih dalam dan lebih sadar yang penting ya apa esensi napas itu, maka kita bisa dalam tahapan meditatif gitu loh. Meditatif Hmm. itu artinya ya kita nggak usah lagi duduk diam ngapa-ngapain tapi lewat napas itu kita bisa meditasi gitu. Hmm. It's one of the form of meditation yang penting gitu, kira-kira gitu. Oke. Kalau dalam tradisi Islam jadi nerimanya gini Mas Soni, kita di tiap 5 kali sehari tuh justru disuruh latihan atau menikmati atau menyimak napas gitu dalam sholat gitu, makanya ada khusyuk Ya. gitu. Adakah kaitan antara sholat, khusyuk, napas yang tadi kita bahas gitu, itu kalau direlasikan ada sesuatu yang bisa kita jadi satu esensi nggak gitu Mas Soni? Silakan. Ya, sholat itu kan intinya terhubung dengan Tuhan ya. Hmm. Dan tadi kan napas itu jembatan untuk
kita naik ke kesadaran yang lebih tinggi gitu loh, lewat kesadaran bernapas. Jadi sebenarnya kalau sholat itu terhubung dengan Tuhan, kayak di 170 dibilang senantiasa sholat ya, sholatun daimun. Sholat daim itu sholat yang terus-menerus kan, artinya terus-menerus terhubung gitu. Jadi artinya dengan bernapas itu ya kita ingat Tuhan kan gitu, hubung dengan Tuhan gitu. Jadi kita bisa setiap saat terhubung gitu. Oh iya, dengan napas ini saya ingat Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan terhadap saya? Apalagi nanti akan ada petunjuk misalnya, oh yang misalnya kemauan yang itu dilepas, yang ini belum, yang ini lepas lagi, lewat napas lagi, tarik lagi, lepas lagi yang ini. Yang itu belum, banyak banget kan, kita deposit stoknya di dalam banyak kan. Deposit stoknya banyak ya, yang harus Banyak, dilepasinnya banyak ya Mas ya? lepasin aja. Heeh. Satu persatu lagi ngelepasnya kan. Nggak bisa Heeh. misalnya saya niat melepaskan semua kemarahan dalam diri saya, itu basa-basi namanya kan. Oke, Basi. oke. Heeh, Nggak heeh, bisa, heeh. sekaligus tuh nggak bisa, pasti bertahap. Nah, berapa ribu napas kita punya sehari untuk bisa melakukan itu secara bertahap, satu persatu. Banyak kan? Oke, 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 Itu kesempatan indah sebenarnya. oke. Nah, Ini apalagi jalan nanti di dalam sholat ya, ah, ah. sholat itu adalah ya kayak meditasi atau sholat. Kalau kita bisa melatih napas dengan sadar di dalam sholat, kita dalam lepas lagi, apalagi lepas lagi gitu ya. Terus itu akan bisa mendapat kekhusyuan itu. Makanya itu apa sih jembatan emas lah gitu. Hmm, 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 Karena kan hmm. banyak orang sholatnya fisiknya doang kan, Hmm, hatinya di lain-lain lapisan tubuh yang lain nggak ikut sholat gitu. hmm. Karena dia tidak dalam tahapan meditatif gitu. Jadi ya meditasi itu ketika semuanya tuh connected kira-kira begitu. Oke, mungkin ada yang baru mengenal hubungan antara nafas dan meditasi, sholat dan meditasi gitu. Kalau best practice-nya gitu Mas Soni, apa sih yang harus kita lakukan terhadap meditatif level ini dalam napas gitu ya? Apakah ada latihan khusus kah atau gimana step by step-nya yang mungkin Mas Soni bisa share ke kita gitu? Silakan. Ya, jadi misalnya kalau boleh tuh ya bangun pagi, spare kayak waktu yang kita bisa spare, mungkin mau 10 menit, mau 5 menit, 30 menit ya, gitu ya, untuk membuat napas kita itu menjadi jembatan kita untuk seharian kita bisa meditasi. Jadi kita tarik napas dulu, misalnya eh, setiap tarikan napas itu hanyalah mengambil energi misalnya O2 ke dalam diri fisik kita ini untuk membakar terjadinya pembakaran yang membuat energi, tapi juga secara sekaligus menarik apa namanya hal-hal positif dalam semesta ya, misalnya kayak pernapasan misalnya kan yang pakai dada gitu kan, tapi pakai perut misalnya kan pelan gitu, tarik lagi. Nah begitu menghembuskan ya, kita sadar bahwa hembusan napas ini tidak hanya sekedar menghembuskan CO2, tapi juga melepaskan segala-galanya satu persatu. Misalnya dimulai dari apa namanya pikiran yang membebani, terus keterikatan terhadap apapun, apa namanya kemelekatan, beban, lalu kemudian misalnya kemauan, keinginan, apapun gitu ya, kehendak, misalnya sifat-sifat buruk, ego, apapun yang Tuhan mau keluarkan dan ikat dengan CO, karbon, quote unquote, karbon spiritual itu tuh Hmm, ikat kan, lalu keluar dari dalam sistem kita gitu. Nah pertanyaannya, kalau udah tenang gitu, hati kita benar-benar lepas, lebih ringan apa enggak gitu kan. Lalu kemudian kalau ada sesuatu yang men-trigger kita untuk emosi, kita jadi lebih tenang gitu, menjalani hidup juga lebih tenang. Dan ternyata begitu napasnya benar yang kayak tadi Kang Abu bilang, it will change your life, change the way you think, change the way you perceive something gitu ya. Dalam melihat sesuatu tuh berubah gitu. hmm, oke. Berpikir juga bisa lebih tenang gitu kan. uh, berubah gitu loh. Jadi orang yang bernapasnya berbeda dengan kesadaran, dia akan membuat hidupnya juga jauh lebih berbeda gitu, menjadi lebih baik kira-kira gitu. Hmm, hmm.
Nah, kalau dalam keseharian tuh lebih ke gimana sih Mas Sony praktikalnya? Apakah lebih banyak misalnya kan lagi kerja gitu ya, oh iya ingat dulu nafas sebentar, kerja lagi. Ingat dulu nafas, ada jeda dulu, ada hening dulu gitu. Apakah penting gitu dalam konteks keseharian itu yang kita lakukan agar tetap continue gitu untuk sadar napas tuh gimana tuh Mas Sony? Napas itu kan sadar nggak sadar tetap bernapas ya. Artinya kita Ya. nggak perlu kesadaran khusus untuk menghentikan semua yang kita lakukan untuk bernapas kan. Lalu kemudian napas itu juga apa namanya eh, kita nggak perlu diajarin cara bernapas. Nah, nah, Cuman yang perlu adalah bagaimana bernapas dengan sadar gitu. Sadar itu ya kalau secara fisik napas yang dalam, deep breath ya kan. Jangan jangan apa namanya napas yang pendek-pendek gitu kan. Deep breath. Deep breath itu akan membuat semua instrumen tubuh kan lebih sehat. Lalu yang kedua adalah sadar yang tadi saya bilang non fisik itu apa yang sedang terjadi dengan napas ini kalau kita dengan sadar kita melepaskan yang non fisik itu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi tarik napas, lepas lagi. Oh, apakah dengan melepas napas nih diri saya lebih ringan apa enggak gitu kan? Nah, jadi apalagi yang perlu dilepas-lepas lagi gitu. Jadi tiap saat tuh apa namanya sadar gitu napasnya. Tapi kan nggak perlu diajarin Kang Abu caranya. Cuman kesadarannya aja yang perlu ditambahin dalam kegiatan. Jadi ternyata ibadah itu bisa aktivitas yang sama tapi yang satu ibadah karena adanya kesadaran kira-kira gitu kan. hmm, Jadi napas hmm. itu jadi ibadah kalau kita lakukan dengan kesadaran yang benar gitu, kira-kira gitu. Oke, oke. Jadi ya poinnya banyak banget yang berkaitan sama napas ini yang ya balik lagi kesadaran itu sendiri gitu. Nah, Iya. kalau bicara masalah kesadaran nih, Mas Sony ada juga yang nanya gitu. Sebenarnya kalau lagi sadar itu indikator parameternya apa sih gitu? Sebenarnya kalau udah mulai menyadari napas sadar itu indikator parameternya apa yang dirasakan? Apa perbedaan sama orang yang nggak sadar? Nah, ini menarik pertanyaannya. Silakan, Mas Sony. Iya, bedanya adalah ketika orang nggak sadar, ketika dia napas, ya dia menganggapnya itu ya udah, ya kayak kita seperti biasa lah gitu kira-kira. Hmm. Tapi ketika kita sadar, wah ini kan sarana indah nih dari Tuhan yang udah didesain untuk kita membuat kita terjadi pembersihan setiap saat, pelepasan setiap saat gitu loh. Ya manfaatkanlah sarana itu kan. Jadi ya begitu napas tarik, lepasin aja semua. Nah gitu. Jadi sampai semuanya itu lepas gitu. Nah, bedanya adalah di akibatnya juga. Satu orang yang sadar dia akan meditatif setiap saat. Hmm. Dia meditate gitu. Karena tadi saya bilang meditasi is the only apa diam dengan ngapa-ngapa dan apa itu adalah cara untuk kita sampai ke kesadaran lebih tinggi dan jembatannya napas gitu. Jembatannya adalah napas. Jadi orang yang nggak sadar ya ya udah napas itu jadi aktivitas fisik saja. Tapi orang yang sadar napas itu bukan cuma sekedar aktivitas fisik tapi juga bisa membawa dampak spiritual kira-kira gitu. Oke, oke. Jadi lebih ke bukan hanya sekedar keluar masuk oksigen gitu ya Mas Sony, tapi ya kembali lagi bahwa konteksnya adalah ya itu tadi di situ ada faktor non fisik gitu. Nah, ini juga ada tanggapan menarik gini Mas Sony. Kalau tadi dibicarakan antara tiupkan ruh, apakah nafas itu bawa bukti kita memiliki ruh dan itu adalah ruh kita gitu. Sementara kan ruh ini selama ini sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, sulit untuk diartikan. Apakah ada relasinya antara nafas dan ruh gitu? Ini menarik. Silakan Mas Sony. Ya, ketika roh itu ditiupkan, bersamaan dengan itu Tuhan menitipkan napas kan di dalam diri kita ya. Tapi ketika kita meninggal, maka bersamaan dengan ruh itu keluarlah ya dari dalam diri kita, kita apa namanya juga melepas napas itu yang terakhir kali kan kira-kira gitu. Nah sebenarnya bukan kita memiliki ruh tandanya napas, ruh itulah diri kita yang sejati kan. Hmm. Jadi roh itu yang mendapat fisik dan napas gitu. Diri Hmm. kita yang sejati itu ya roh itu, bukan memiliki roh. Roh itu memiliki badan dan kita itu bukan badan kita. Kita bukan badan kita bukan pikiran kita bukan
apapun roh yang ditiupkan itu. Nah, kenapa roh itu dalam jalan di dalam hidup ini, of life ini kan menjalani pelajaran dan bisa terjadi pembersihan dari roh, ya kan? Roh yang tadinya kurang sesuai dengan kehendak Allah itu melalui hidup ini akan suatu saat nanti roh ini bisa balik. Ya sebenarnya pas itu bisa sampai ke roh gitu kan. Yang tadinya misalnya roh banyak sifat-sifat yang kurang bagus gitu kan, itu akan dilepas kotoran-kotoran itu bersamaan dengan tubuh dan napas. Dan Allah itu kenapa membuat tubuh kita sebagai kira-kira kendaraan roh itu karena apa yang terjadi di tubuh fisik akan juga terjadi di roh gitu. Jadi kalau tubuh fisiknya lebih bersih, lebih sehat, maka secara ini Bang itu menjadi jembatan juga rohnya jadi bukan suatu hal yang berjalan sendiri-sendiri gitu Kang Abu, tapi terhubung satu sama lain gitu. Jadi kalau kita bisa napas di tubuh fisiknya dengan benar, maka pembersihan roh yang benar. Padahal kemarahan itu bersarangnya kira-kira gitu. Nah, jadi ini sebenarnya desain yang luar biasa gitu. Kalau kita tahu ya. Oke. Makasih Mas Sony, dan ini juga ada tanggapan yang menarik tentang pada saat merasakan napas sering ada ide-ide yang bermunculan katanya Mas Sony. Seperti yang harus kita kerjakan, jika tidak cepat dituliskan kadang bisa hilang. Ini sebenarnya apa sih gitu? Mungkin ini apakah itu idea, apakah itu sparkling dari intuisi yang kadang-kadang juga kalau nggak cepat-cepat jadi lupa gitu. Nah, itu fenomena apa gitu? Silakan Mas Sony. Iya, jadi apa yang kita sebut intuitive mind atau pikiran intuitif itu kan sebenarnya kan bukan berasal dari otak, tapi dari hati, dari kesadaran yang lebih tinggi lah gitu kan. Yang kayak Albert Einstein bilang kan, is a sacred gift from God gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya itu bisa terjadi ketika kita tuh pikirannya tenang, muncul. Kan dapatnya dari intuitive mind. Jadi kalau napas kita benar dan pikiran kita selalu tenang gitu ya, hati kita tenang, maka intuitive mind itu akan didapatkan gitu. Tapi kalau kita tuh gesa-gesa, lalu sibuk, lalu kemudian napasnya tersengal-sengal, ya nggak mungkin dapat intuitive mind itu. Gitu. Jadi benar perlu ketenangan, dan ketenangan itu juga bisa didapatkan dengan napas yang benar, dan juga hambatan-hambatan yang membuat kita itu tidak terhubung dengan sarana intuitive mind di dalam diri kita tuh bisa kita lepaskan juga gitu. Napas itu. Jadi lebih clear lah, pikirannya tuh lebih clear gitu. Oke. Mungkin ini ada kaitannya sama kayak tafakur, terus retret, terus kayak Nabi Muhammad misalkan ke Gua Hiro untuk mendapatkan wahyu gitu dalam tanda petik. Ini juga ada kaitan bahwa menghening dengan nafas tenang, dengan pikiran yang clear juga akan mendapatkan enlightenment, atau kalau dulu sih bahasanya pewahyuan. Ada kaitannya nggak sih Mas Doni? Ada. Jadi makanya napas itu jembatan emas menuju kesadaran lebih tinggi. Jadi stepnya harus lewat situ. Mungkin nggak saya bilang harus lah, tapi nggak. Oke, sebentar. Teman-teman Ibu dan Bapak, suara Mas Doni putus-putus nggak atau cuma di saya ya? Putus ya? Halo? Oh iya, boleh diulang sedikit Mas Doni? Tadi Dari mana agak ya? sedikit. Dari jembatan emas, boleh diulang dari jembatan Oh emas. ya,
Jadi napas itu adalah jembatan emas untuk kita dapat mengakses atau mendapatkan kesadaran lebih tinggi gitu. Jadi itu lebih baik melewati napas dulu, dan ketika kita duduk tenang santai 30 menit napas kita tenang aja ya, terus kemudian kita memperhatikan napas yang masuk dan keluar, lalu kita menjadi lebih tenang lagi, lebih santai, lebih rileks, berarti kita udah sampai ke tahapan meditasi. Membuat kita dapat mengakses kesadaran lebih tinggi itu, mendapatkan petunjuk atau apa gitu. Jadi penting sih. Nah kalau harusnya misalnya anak-anak pagi-pagi di sekolah itu diajarin untuk gitu supaya pelajaran gitu misalnya, atau mau apa kita diam dulu tenang ada sampai kita lewatin jembatan emas itu sampai ke kesadaran lebih tinggi kira-kira. Informasi yang kita dapatkan itu kita paling tidak bukan di kesadaran yang lebih tinggi gitu Kang Abu. Nah kalau saya mau boleh nggak Gimana Mas? Boleh diulang sekali lagi? gantian sama Kang Abu? Iya iya, oke. Tar, ini Nah, di saya agak sedikit putus-putus, Mas Sony. Ini saya coba lagi oh, kalibrasi. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, sip. Teman-teman Ibu dan Bapak, apakah suara saya oke? Bisa oke dengar. Sip. Oke, Mas Sony, silakan. sekarang coba kita ini ya, kita Bentar-bentar Mas. Suara saya di sini putus-putus ya. Kenapa ya? Bentar-bentar Mas. Bentar aja, bentar. Eh, Tony bisa dengar suara saya kah? bisa bisa. Oke, sip. Nah, mungkin pakai ini deh. Ini ada sedikit problem. Gimana Mas Sony? Iya, di dunia ini yang dari didesain Tuhan atau Allah untuk membantu kita mengeluarkan kotoran fisik dan non fisik gitu ya. Jadi berapa banyak orang yang udah sadar gitu kira-kira? Ini pertanyaannya tricky sih. Biologis atau ya in terms of my feeling gitu bahwa yang sadar adalah kegiatan spirit. In my feeling sih nggak banyak gitu Mas Ani. Kalau dihitung persen Kalau dihitung Ani. 5%. 5%. Kan kali. Jadi Oke. orang tuh ya bangun tidur napas ya nggak sadar bahwa itu sarana siapa untuk bisa melepaskan itu gitu ya. Di apa? Supaya orang ibadah yang paling ya napas gitu. Ibadah yang paling mudah itu bernapas, artinya ibadah itu mempersembahkan kegiatan itu untuk supaya kehendak Tuhan. Kalau berarti ibadah paling mudah itu ibadah paling Ya jelas kalau gitu top priority gitu Mas Ani.
Iya, benar. Ya. Kenapa kan Allah bisa aja bernapas betul tuh. Tapi kan dari semesta dihembuskan lagi, dan ini merupakan jembatan antara kita sama semesta juga kan, hubungan kita semesta ada napas di renung. Kita bisa hidup nggak pakai napas kalau Tuhan mau. Ada napas. Ya itu penting. Nah itu kalau kita bisa melepas gitu loh. Itu tuh. Jadi saya ditanya ibadah ya bernapas. Terganggu atau hanya pikirannya saja, itu satu. Dan lainnya ini berkaitan sama sakit gitu ya. Tentu kepada kesadaran spiritualnya yang berkaitan Otak mengalami penurunan. Tapi kalau terjadi kalau kita lihat, jadi Margaret Thatcher tuh sama suaminya, kalau nggak salah siapa namanya, Philip atau siapa ya, itu terikat banget gitu loh. Jadi apa namanya, dia nggak bisa hidup lah pasangannya kena itu penyakit itu, dan dia di yang saya lihat kok ada unsur itunya gitu. Nah, saya belum bisa berkesimpulan pasti ada kalau melekatannya sih, cuman secara non fisik itu, tapi secara fisik kan ya misalnya kan 1 sendok misalnya supaya nggak kena gitu. Tapi itu menariknya antara fisik non fisik itu lain gitu. Kedua, badannya sakit itu juga karena ada non fisiknya yang sakit kan. Jadi kalau kita bicara di Al-Qur'an misalnya di surat 2 ayat berapa, 11, 12, 10 ya kan. Fazadahumullahu maradha. Jadi bisa karena apa, penyakit yang non fisik yang nggak benar, hidup yang nggak benar itu dari fisik, bisa jadi non fisik juga. Jadi balik gitu, bukan searah gitu. fisik. Sakit kaki langsung kaki, betul sih kalau secara esensi bahwa yang sakit mana itu yang diselesaikan. Tapi kan kalau kita ngelihat dari akarnya, bahwa akarnya ternyata juga kesadaran spiritual kah itu terkait kita bisa menghadapinya gitu, dalam artian healing lah gitu Mas Ani, how to heal gitu intinya. Silakan. Ya kalau karena kita lagi bicarain napas, membuat beberapa fungsi dalam, kalau napasnya dalam dan benar ya, napasnya dalam, sadar, teratur, itu bisa membuat badan kita jadi yang apalagi kayak pusat oksigen itu, kalau kita tahu di dalam diri kita namanya di cakra-cakra kita itu kan, itu juga kalau napas kita itu bisa membersihkan dan tinggal itu
gitu loh. Nah, dengan bersihnya jalur itu, maka cakra-cakra di dalam tubuh kita juga bersih. Cakranya bersih dan ya kemarahan, dendam, apa juga lebih bersih. Makanya yang tadi jalur-jalur energi itu juga ada hubungan bisa ke fisik non ini, makanya saya sebutkan kira-kira Oke, gitu. oke. Oke, Mas Sony juga ini ada dari Sorry, orang yang sakit jantung napasnya tuh kelihatannya pendek-pendek. Saya udah iya. biasa misalnya, oh ini orang jantungnya rada kurang sehat nih, misalnya terlalu masih pendek tuh. Saya bisa ketahuan tuh, oh dia napasnya agak gini nih orangnya. Jadi iya. perlu latihan napas lah gitu. Oke. Nah, kalau mau belajar latihan pernapasan di YouTube banyak lah ya. Misalnya latihan pernapasan kalau dipelajarin tuh. Bicara masalah knowledge gitu ya, kesadaran ini juga ada yang nanya, tapi mungkin tadi udah, tapi mungkin boleh agak lebih spesifik bahwa pertanyaannya menarik sih Mas Sony. Apakah kita bisa mendownload pengetahuan melalui nafas? Nah, ini pertanyaannya asik nih. Download pengetahuan tuh mungkin juga enlightenment atau pencerahan. Yang tadi mungkin kita udah bahas, tapi ini lebih spesifik kepada knowledge-nya gitu. Gimana tuh? Napas itu jembatan ya, artinya jembatan ke kesadaran. Jadi melewati perlukan kira-kira gitu ya, Tuhan mau berikan lah ya. Bukan kita yang nentuin kan, waktunya, petunjuknya, apanya kan semua kan anugerah ya kan, anugerah atau hidayah. Hidayah itu kan dalam bahasa Arab artinya hadiah. Hadiah artinya ya suka-suka yang ngasih kan, kira-kira gitu. Nah kalau kita udah punya pikiran, wah dengan napas saya mau dapat sesuatu ilmu gitu, suatu kesadaran, ya itu udah ada kemauan, kita yang nentuin gitu kan. Nggak usah ditentuin lah, pokoknya kita napas aja yang benar, melewati jembatan emas itu sampai kesadaran lebih tinggi, sisanya ya ya Tuhan yang tentukan gitu loh. Artinya kita hanya hidup ini akan tapi nggak tahu how to-nya gitu. Oh, berikan, tapi apa cara becoming available. Jadi kan meditasi itu kan sebenarnya of us being available all the time. Kita itu dan bersedia setiap saat ada yang lebih tinggi dan yang bawah. Dan akhirnya gini Mas, kenapa saya susah banget untuk bermeditasi, kenapa saya susah banget untuk berfokus, kenapa saya susah banget untuk bisa membaca ritme nafas atau menikmati nafas, karena pikiran saya terlalu loncat ke depan atau ke belakang gitu. Jadi poinnya adalah kesulitan untuk masuk ke state of meditate gitu. Apa tanggapan Mas Sony? Silakan. Ya mungkin jembatannya mesti diperbaikin. Don't burn the bridge gitu kan. Jangan jembatannya dihancurin atau nggak dipakai. Jadi pakailah jembatan itu dengan sebaik-baiknya untuk selalu di dalam tahapan. Misalnya gini, apa sih yang membuat kita itu nggak bisa tenang? Pikiran kan? Pikiran yang mana? Yang itu yang kita nggak tahu lah. Pokoknya kita tarik aja napas. Lalu dengan hembusan itu, ya Allah bantu saya untuk melepaskan pikiran-pikiran itu keluar dari sistem diri saya, lepasin. Dengan itu napas kita lepaskan, hembuskan. Sampai lepas, sampai plong gitu. Tarik lagi, lepasin lagi yang itu. Nah terus, nggak usah dicek-cek, udah hilang belum, udah lepas belum, gitu kan.
Nah, kita sadar aja, pasti Tuhan lagi bantu saya gitu. Pasti Allah lagi bantu saya dan sedang bantu saya melalui napas yang saya hembusin ini, semuanya lepas gitu. Nah, udah kesibukannya juga lepas, sampai benar-benar tenang gitu, sampai benar-benar lepas, ringan gitu. Ya udah gitu. Jadi pada saat itu kita bisa meditate. Nah, saya saranin sih kalau pagi-pagi atau mau dilatih ya, kayak 30 menit gitu Kang Abu, kita tenang aja udah gitu, nggak usah ngapa-ngapain, melepas napas, tarik napas sambil benar-benar sadar udah di tahapan yang sangat-sangat tenang gitu. Nah, baru kita bisa melakukannya sambil kerja, sambil nyupir, sambil ngapa-ngapain gitu. Jadi ada yang Bukan hanya diam duduk lama gitu ya, tapi lakukan meditatif level gitu ya Mas Ani ya intinya ya. dengan melepaskan segala-galanya ya. Ini luar biasa ya. Ya easy aja gitu, keluar masuk nafas. Ini cuman bagian dari hidup lah dalam tanda yang dong buat Mas Sony. Mas Sony terima kasih banyak untuk sesi siang hari. Rasa dan dari 0,1% aware dan saya jadi ingat juga di satu ke apa namanya biara gitu ya. Mungkin apapun gitu Pak itu sesuatu bahwa nafas itu hal yang everyday jack gitu ya, everyday Kalau ini Kang Abu ke kira-kira tahun berapa ya? Shanghai itu ada sungai namanya Sungai Bun kalau nggak salah gitu ya. Waktu itu tuh -2 derajat gitu. Jadi -2 tuh dingin kan ya. Nanti saya pakai baju anget gitu ya, keluar dari hotel di pinggir sungai itu ada sekumpulan orang-orang tua di atas 70 tahun lagi tai chi gitu. Dia cuman gerakan santai tapi dia melatih napasnya. Dengan -2 itu dia cuma pakai kaos singlet aja gitu dan keringetan gitu. Jadi artinya kalau kita bisa ngelatih napas itu wah luar biasa. Ini tuh orang yang sehat-sehat semua gitu. Jadi dengan cuma latihan napas aja kok bisa kayak gitu gitu. Wah ini bayangin ini terjadi di level fisik. Non fisiknya gimana? Wah itu lebih dahsyat lagi kan pasti. Jadi ini rahasia nih harus kita bongkar sama-sama lah. Kalau nggak cukup di sesi ini kita bikin sesi khusus lagi. Ya, dan saya rasa sesi khususnya harus offline sih Mas Sony karena kalau ketemuan kan lebih enak gitu ya. Ini lagi tiba-tiba belajar napas, internetnya mati, jadi hilang napasnya ya. Jadi capek. Disuruh tarik nggak dibuang-buang bahaya. Oke, Mas Sony terima kasih banyak. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Sony. Tapi terakhir sedikit sekali Mas Sony, final statement mungkin ya untuk kajian kita tentang napas hari ini. Silakan. Ya, napas itu kalau hidup ini ibadah, maka napas itu ibadah paling mudah. Dan Allah telah meletakkan ibadah yang paling penting buat kita semua pada suatu aktivitas yang paling mudah. Pasti yang paling penting ditaruhnya di tempat yang paling mudah, sehingga semua orang bisa melakukannya setiap saat. Mau dia tidur, mau dia ngapa-ngapain, itu bisa dilakukan. Hanya memang sebagian besar manusia, sebagian besar kita, termasuk mungkin saya tuh, nggak sadar akan desain Allah ini dan melakukannya tanpa sadar, tanpa suatu kesadaran bahwa ini adalah satu vehicle, avenue, sarana yang sangat spesial, sangat indah untuk kita bisa melepaskan banyak hal dalam diri kita, baik fisik maupun non fisik, dan itu membuat diri kita tuh setiap detik kita bernapas harusnya menjadi hamba Allah, roh yang semakin bersih, semakin baik, dan semakin bisa menyerap hal-hal yang baik dari semesta. Napas ini adalah jembatan emas, golden bridge,
dari kesadaran fisik ke kesadaran yang lebih tinggi, tapi juga sebuah jembatan emas, Golden Bridge, yang menjembatani kita, menghubungkan kita dengan semesta. Jadi kalau ini bisa terhubung, maka kita bisa terhubung dengan semesta dan juga terhubung dengan Allah dengan lebih baik. Dengan cara itu, maka kita bisa membuat hidup kita ini semakin mencapai tujuannya sesuai kehendak Allah setiap detiknya gitu. Tanpa mencari hal-hal yang ini. Jadi dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Kira-kira begitu, Kang Abu. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak. Siang ini apa ya? Itu baru sadar 0,1% lah pokoknya Mas Sony. ini pembelajaran kita, dan yang paling penting adalah gimana kita terus belajar mengupdate kesadaran. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Sony. Terima kasih banyak Mas atas waktunya di sela-sela kesibukan. Tapi ini ada pengumuman, silakan dari wakil Ibu-Ibu Hafara. Sebentar ya Kang. Boleh di share screen, silakan. Nah, sip. Aduh, itu terakhirnya jelas banget ya, 4-0 gitu ya. Oke, terima kasih semuanya Ibu-Ibu. Ini kalau mau meng-unmute boleh loh ya, ini bisa di-unmute, silakan. Happy belated birthday Mas Abu. Terima kasih banyak. Aduh, ini Ulang tahun Kang Abu. atur nuhun, terima kasih. Tiup lilinnya. Lilinnya, ayo Selalu banyak Kang ini Abu. lilinnya. Kang Abu, Oke, ya siap Mas Sony. Kang Abu, tolong buka surat 46 ayat 15, kita berdoa bersama-sama, boleh? Oke, bentar ya. Boleh ditiup. Udah Oke, 4615 ya Mas ya? Gimana Mas, sorry? Oke, saya bacain ya. Oke, saya mute dulu semuanya biar asik. Bentar. Ini soalnya jadi rame. Oke, surat 46 ayat 15, dan kita simak, kita baca, dan kita renungkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, Mas Sony semuanya. Atur nuhun, terima kasih. Ini luar biasa banget. Banyak orang, Kang Abu, itu mulai mendapat pencerahan spiritual di umur 40 kan. Ya. Waktu pertama kali amnesia juga di usia 40. Udah lebih duluan berarti dapatnya. Ya, saya juga baru ngerti napas di umur 40, Mas Sony. Oke, Ibu dan Bapak, hatur nuhun semuanya, terima kasih. Ini so beautiful ya, indah sekali. Terima kasih luar biasa. Sehat untuk kita semua. Semoga apapun ya
Ini Bu Tina langsung teriak-teriak, terus kalau kita gimana ya yang udah lebih dari 40, udahlah jangan khawatir ya, angka itu cuman angka gitu. Oke teman-teman Ibu dan Bapak boleh di-unmute, mungkin kita tepuk tangan semuanya bersama untuk Mas Sony, tepuk tangan untuk Ibu Bapak semua juga. Lilinnya saya tiup dari jauh ya. Nah gitu. Satu-satu tahu. Yuk, tiupnya satu-satu. Oh satu-satu gitu. Ayo. Ini tuh, wah udah ya, ini semuanya tertiup. Aduh, hatur nuhun pisan. Ini sekarang setiap kajian jadi ada birthday party terus gitu ya. Jadi ini setahun ke depan umur 40 diulang tahunin terus. Aduh, terima kasih, bahagia sekali. Mas Sony, makasih banyak atas waktunya sekali lagi. Kita nggak bosan-bosan untuk selalu nungguin Mas Sony untuk bisa hadir ke Hafara ini. Dan sekali lagi Ibu dan Bapak, terima kasih. Saya nggak bisa cerita apa-apa lagi. Pokoknya terima kasih, sehat selalu, terberkahi, diridhoi, pokoknya all the best untuk Ibu dan Bapak semua. Hatur nuhun san, hatur nuhun. Selamat menikmati napas itu intinya ya pada siang hari ini. Ibu Bapak terima kasih, Mas Sony sekali lagi terima kasih, ini udah 14.15 juga. Hatur nuhun pisan, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Ibu dan Bapak semuanya. Kita foto dulu, ini yang paling penting foto nih. Kalau nggak ada foto bahaya nih. Oke, bentar ya, hitungan ketiga tinggal senyum aja pokoknya. Siap, page pertama, 1, 2, smile. Oke, page kedua, 1, 2, smile. Sip, mantap, 2 page sudah tercapture dengan oke. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang kencang buat Mas Sony, tepuk tangan yang kencang buat kita semua. Selamat bernapas, selamat menikmati napas, dan keep enjoy the life. Nuhun, terima kasih ya Ibu dan Bapak ya. Mas Sony makasih. Mas Sony makasih banyak, terima kasih Ibu dan Bapak, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian minggu depan. Nuhun, atur nuhun, sehat-sehat semuanya. Love you all, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu ya Ibu dan Bapak. Nuhun, hatur nuhun.